Adi menjalani kehidupan rumah tangga yang tenang bersama istrinya, Rina. Namun, segalanya berubah saat Santi, tetangga di seberang rumah, menitipkan kunci rumahnya sebelum pergi dinas. Awalnya hanya bantuan sederhana, tetapi malam itu Adi mendapat telepon misterius yang memintanya memeriksa rumah Santi. Saat ia melangkah ke dalam rumah gelap itu, ia tak hanya menemukan suara aneh, tetapi juga godaan yang perlahan mengikis kesetiaannya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah seberang? Dan siapa sosok di kamar tanpa lampu yang menunggu di balik pintu? Hari itu, Adi dan istrinya, Rani, baru saja pindah ke sebuah kompleks perumahan. Ia disambut oleh seorang wanita bernama Santi. Santi tinggal sendirian, tepat di seberang rumah baru Adi. Meskipun tatapan Santi sedikit membuatnya aneh, tapi Santi tetap terlihat cantik, tak jarang Adi mencuri pandang kepadanya. "Mas, ini nomorku, kalau ada apa-apa, jangan sungkan ya," ujar Santi, sambil memberikan selembaran kertas bertuliskan nomor telepon. Hari-hari berlalu, tidak ada keanehan yang terjadi di antara mereka. Di suatu siang, Adi menatap layar ponselnya. Sebuah pesan dari nomor yang baru ia simpan 2 hari lalu muncul di notifikasi. "Mas Adi, aku harus keluar kota mendadak sore ini. Bisa titip kunci rumah enggak?" Adi melirik ke jendela. Perempuan muda itu tinggal sendirian dan mengaku sering bepergian dinas. Sejak pertama kali bertemu, Adi menganggap Santi hanya tetangga biasa. Namun, belakangan, ia mulai menyadari ada sesuatu dalam senyum dan sorot mata perempuan itu yang berbeda. "Ah, cuma titip kunci. Bukan masalah," gumamnya. "Oke, Mbak Santi, nanti saya ambil," balas Ardi dalam pesan singkat. Sore itu, Adi mengetuk pintu rumah Santi. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka dan menampilkan sosok perempuan berambut panjang yang tergerai rapi. Ia mengenakan blus putih tipis dan rok selutut bermotif bunga. Aroma parfum lembut menguar dari tubuhnya. "Makasih ya Mas Adi, aku nggak enak sebenarnya." "Nggak apa-apa Mbak Santi, cuma nitip kunci doang kan." Santi tersenyum. Jemarinya menyentuh tangan Adi saat menyerahkan kunci. Sentuhan singkat itu membuat napas Adi tercekat sesaat. "Kalau nanti ada suara aneh di rumahku, tolong cek ya Mas. Kadang, aku suka dengar suara di lantai atas, tapi nggak pernah nemu apa-apa." Adi mengernyit. "Serius Mbak?" "Iya, tapi mungkin cuma perasaanku aja," jawab Santi dengan senyum tipis. Adi menerima kunci itu dan bergegas pulang. Namun, sepanjang malam, ucapan Santi terus terngiang di benaknya. Suara aneh di lantai atas. Malam harinya, Adi duduk di sofa menonton televisi sambil memainkan ponselnya. Rina, istrinya, sedang menginap di rumah orang tuanya, karena ibunya sedang sakit. Ponselnya bergetar, nomor tak dikenal. "Halo," hening beberapa detik, kemudian terdengar suara perempuan. Suara yang familiar. "Mas Adi, bisa tolong cek rumahku? Aku dengar suara aneh di dalam." Adi langsung menoleh ke arah rumah Santi. Lampu teras rumah itu berkedip pelan. "Mbak Santi?" tanyanya ragu. "Iya, aku di kamar atas. Tolong Mas." Adi mengernyit. Bukankah Santi sedang di luar kota? Namun, suara di telepon terdengar begitu meyakinkan. Dengan perasaan campur aduk, ia mengambil kunci dan keluar rumah. Saat membuka pintu rumah Santi, aroma parfum yang sama langsung menyambutnya. Ia meraba sakelar lampu. Lampu tak menyala. Suasana gelap menyergapnya. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. "Mbak Santi," panggilnya. Tak ada jawaban. Ponselnya kembali bergetar. Nomor yang sama. "Aku di kamar atas sendirian, aku takut. Cepat ke sini Mas." Jantung Adi berdegup kencang. Ia menelan ludah dan menaiki tangga perlahan. Sampai di lantai atas, pintu kamar utama sedikit terbuka. Ia mendorong pintu itu. Ruang kamar gelap, tapi di ranjang, terlihat sosok perempuan duduk membelakanginya. Rambut panjangnya tergerai, bahunya bergerak naik turun. "Mbak Santi," Adi berbisik. Sosok itu perlahan menoleh. Tiba-tiba pintu di belakang Adi menutup sendiri. Adi terpaku di ambang pintu. Di ranjang, sosok Santi menoleh perlahan. Cahaya remang dari luar jendela memantulkan bayangan samar di wajahnya. "Mas Adi, terima kasih sudah datang," ucapnya, suara lembutnya nyaris berbisik. "Mbak Santi, bukannya Mbak lagi di luar kota?" tanya Adi, suaranya bergetar. Santi tersenyum samar. "Aku pulang lebih cepat, merasa nggak tenang."
Kamu nggak keberatan kan? Adi menelan ludah. Pikirannya kacau. Tadi yang nelepon. Aku yang nelepon, potong Santi. Aku butuh kamu di sini. Sosok di ranjang itu menepuk kasur di sebelahnya. Duduklah Mas, di sini aja. Aku takut. Adi ragu. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Hati kecilnya menjerit untuk pergi, tapi tubuhnya tetap di tempat. Aroma parfum lembut yang sama kembali menusuk hidungnya. Tanpa sadar, kakinya melangkah mendekat. Ia duduk di tepi ranjang, menjaga jarak. Jadi, suara di atas yang Mbak maksud, itu apa? Santi tersenyum tipis. Perlahan, ia menundukkan kepala, membiarkan rambut panjangnya jatuh menutupi sebagian wajah. Bukan suara di lantai atas yang berbahaya Mas, tapi suara di dalam hati. Adi menegang. Maksudnya Mbak? Santi menggeser duduknya, jaraknya kini hanya sejengkal dari Adi. Suara yang memanggilmu ke sini, suara yang ingin kamu abaikan, tapi tak pernah bisa. Dada Adi berdegup semakin kencang. Di bawah cahaya remang, ia bisa melihat tatapan mata Santi, tatapan yang penuh godaan. Mbak Santi, aku udah punya istri, bisiknya, nyaris tanpa daya. Aku tahu, jawab Santi sambil mengangkat sebelah alis. Dan aku nggak minta kamu meninggalkan dia. Aku cuma minta, temani aku malam ini. Jemari Santi perlahan menyentuh tangan Adi. Dingin, lembut, dan memabukkan. Adi menggertakkan giginya. Logika dan nalurinya bertarung sengit. Mbak, ini salah. Santi tak menjawab. Ia justru berdiri, lalu berjalan perlahan ke dekat jendela. Siluet tubuhnya membentuk bayangan menggoda di balik tirai. Ia menoleh dan tersenyum samar. Kalau salah, kenapa kamu nggak keluar sekarang Mas? Adi menatap pintu kamar. Tangannya mengepal. Ia harus pergi. Harus kembali ke rumahnya. Namun, tubuhnya tak bergerak. Santi melangkah mendekat, desir napasnya di dekat telinga. Santi mendorong Adi hingga terjatuh ke ranjang, lalu Santi menaiki tubuh Adi yang sudah tidak berdaya. Adi tak bisa melawan, ia hanya bisa pasrah. Esok paginya, Adi terbangun di ranjang yang bukan miliknya. Adi tak tahu kapan ia menyerah. Yang ia ingat hanyalah permainan Santi lebih membuatnya bergairah ketimbang istrinya. Kepalanya berdenyut, pikirannya kabur. Di sebelahnya, ranjang kosong. Aroma parfum itu masih tersisa di udara. Ia bangkit, mencari pakaiannya yang berserakan di lantai. Dengan gemetar, ia mengenakan kembali kaos dan celananya. Ponselnya bergetar di atas nakas. Telepon dari istrinya, Rina. Halo, suaranya serak. Mas, aku pulang hari ini. Jemput aku ya. Adi menutup mata. Iya, nanti aku jemput. Sambil berusaha mengendalikan diri, ia berjalan keluar kamar. Tapi di ambang pintu, langkahnya terhenti. Di dinding sebelah pintu, tergores sebuah tulisan dengan lipstik merah. Terima kasih sudah menemani. Sampai ketemu lagi, Mas Adi. Adi tercekat. Ia segera keluar dan menutup pintu rumah Santi. Namun, saat ia sampai di halaman rumahnya, matanya membelalak. Rumah di seberang, rumah Santi, terlihat gelap dan kosong. Dan di pagar rumah itu, menempel selembar kertas. Rumah ini dijual. Dada Adi berdesir. Tangannya gemetar saat ia memeriksa ponsel. Ia mencari kontak Santi, tapi nama itu tak pernah ada di daftar panggilannya. Malam itu, siapa yang ia temui? Dan siapa yang ia temani di kamar? Adi tidak pernah bisa melupakan malam itu. Setiap kali ia melintasi rumah Santi, jantungnya berdegup lebih cepat. Rumah itu tetap kosong dan gelap, tanpa tanda-tanda kehidupan. Tapi setiap malam, aroma parfum lembut itu terasa samar di udara. Ia berusaha mengabaikannya, kembali menjalani hari-hari bersama Rina. Tapi pikirannya terus diganggu suara napas di telinganya, sentuhan dingin di kulitnya, dan bisikan lembut. Hingga malam itu datang lagi. Rina sudah tertidur sejak pukul 10. Adi berusaha memejamkan mata, tapi pikirannya gelisah. Dan kemudian, ponselnya bergetar di atas nakas. Ia menelan ludah, lalu mengangkatnya. Halo, hening. Lalu, Mas Adi, aku sendirian lagi. Datanglah. Jantung Adi berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Rina yang tertidur lelap di sampingnya. Mbak Santi, bisiknya, rumahku masih sama. Mas tahu di mana harus mencari aku. Sambungan terputus. Tangan Adi gemetar saat ia meletakkan ponsel. Ia tahu seharusnya ia tidak pergi. Tapi kaki dan nalurinya seperti dikendalikan kekuatan tak kasat mata. Dalam diam, ia bangkit,
dan melangkah keluar rumah. Rumah di seberang tetap gelap. Namun, pagar yang sebelumnya tertutup kini sedikit terbuka. Adi menelan ludah dan mendorongnya. Begitu masuk, aroma parfum lembut itu langsung menyergap hidungnya. Rumah itu tetap gelap, kecuali cahaya remang dari lantai atas. Pintu depan tidak terkunci. Ia mendorongnya perlahan dan melangkah masuk. Di atas, suara langkah kaki samar terdengar. Di puncak tangga, sosok Santi berdiri, mengenakan gaun tidur tipis berwarna putih. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya sebagian tertutup bayangan. "Mas Adi, aku menunggu." Tanpa sadar, Adi menaiki tangga. Ia tahu ini salah, sangat salah, tapi magnet di hadapannya terlalu kuat. Sampai di kamar, ia kembali mendapati ruangan gelap. Santi berdiri di dekat jendela. Kali ini ia berbalik menghadap Adi. Wajahnya pucat dan dingin, tapi senyumnya tetap sama. "Kenapa kamu kembali, Mas?" tanya Santi, suaranya lembut. "Aku tidak tahu," jawab Adi jujur. Santi tersenyum. "Kamu sudah jadi milikku, Mas." Adi menelan ludah. Ketika Santi melangkah mendekat dan merengkuhnya, akal sehatnya menghilang. Malam itu, ia kembali tenggelam dalam godaan gelap yang sama. Adi terbangun dengan kepala pening. Ruangan tetap gelap, tapi kini aroma parfum itu menghilang. Ia meraba ponsel di saku. Jam menunjukkan pukul 4.30. Ia bangkit, mengenakan pakaiannya, dan berjalan keluar kamar. Tapi langkahnya terhenti di tangga. Di dinding dekat tangga, terpampang sebuah foto usang dalam bingkai. Foto seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan gaun putih. Senyumannya sama persis seperti milik Santi. Di bawah foto itu, tertulis, "In Memoriam, Santi Wijayanti, tahun 1995 sampai tahun 2017. Adi membeku, tangannya gemetar. Ia berlari keluar dari rumah dan langsung menuju pos Satpam kompleks. "Pak Hasan, Satpam senior, sedang merokok di pos." "Pak Hasan, rumah di seberang rumah saya, yang kosong itu, siapa pemilik sebelumnya?" tanya Adi terengah. Pak Hasan menatapnya heran. "Loh, Mas Adi, rumah itu udah kosong sejak lama. Penghuninya dulu namanya Mbak Santi. Meninggal tahun 2017. Adi merinding. Dia ditemukan meninggal di kamar atas. Katanya bunuh diri karena ditinggal calon suaminya nikah sama orang lain. Adi merasa darahnya berhenti mengalir. Adi berbalik ke arah rumah itu. Kini di jendela lantai atas, samar-samar, sosok perempuan bergaun putih berdiri menatapnya dengan senyum tipis. Dan di telinganya, terdengar bisikan lembut. "Kamu milikku sekarang, Mas Adi, dan kita akan terus melakukannya." Sejak malam itu, Adi tidak lagi bisa berpura-pura. Bayangan Santi terus menghantui pikirannya, bahkan saat ia berada di rumah bersama Rina. Aroma parfum lembut itu seolah menempel di hidungnya, memanggilnya. Setiap malam, ketika Rina sudah terlelap, ponselnya bergetar dengan nomor tak dikenal. Dan selalu ada suara lembut yang sama. "Mas Adi, aku menunggu." Dan Adi selalu kalah. Malam demi malam, ia kembali datang ke rumah itu. Kamar di lantai atas menjadi tempat ia tenggelam dalam godaan yang tak bisa ia jelaskan. Tubuhnya menggigil setiap kali bersentuhan dengan kulit dingin Santi, namun hatinya merasa terikat. Santi tersenyum samar di kegelapan. "Kamu tidak takut denganku, Mas?" "Tidak," tegas Adi. Santi mendekat, "Kamu sudah tahu siapa aku kan?" Adi tidak peduli. Yang penting, ia ingin terus kembali, dan melakukannya dengan Santi. Harus ia akui, permainan Santi benar-benar membuatnya lupa akan dunia. Setiap kali selesai, Adi merasakan lelah yang luar biasa, tetapi setelah itu, tubuh dia kembali bugar. Suatu malam, istrinya, Rani mengenakan tank top hitam ketat dan legging pendek berwarna sama. Entah kenapa Adi tidak tertarik, padahal biasanya ia tidak bisa melawan jika istrinya sudah mengenakan itu. Rani mendekat, menyentuh lengan Adi dengan lembut. "Mas, aku pengen," pinta Rani. Dengan terpaksa, Adi memenuhi keinginan istrinya. Setelah selesai, Adi seperti tidak mendapatkan kelegaan yang ia inginkan. Meskipun Rani adalah istri sahnya, tapi ia jauh lebih menikmati dengan Santi.